Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah, sarah daripada Safinatun Najah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, faidatun faidah. Qala jumhurul ulama, berkata jumhur ulama, inna tafakkura, bahwasanya berfikir, tafakkur, itu ala khamsati aujuhin, ada 5 macam. Imma fi ayatillah, ada kalanya berfikir tentang ayat-ayat Allah, wa yalzamuhu at-tawajjuhu ilaihi wal yaqinu bihi, sehingga mewajibkan berfikir tentang ayat-ayat Allah. Apa yang wajib? At-tawajjuhu ilaihi, fokus, tawajuh, fokus kepada Allah, wal yaqinu bihi, dan meyakini Allah, yakin terhadap Allah. Au fi nikmatillah, atau berfikir tentang nikmat Allah. Wa yatawalladu anhu al-mahabbatu, dan akan muncul anhu, dari berfikir tentang nikmat Allah, apa yang akan muncul? Al-mahabbatu, cinta, rasa cinta kepada Allah. Au fi wa'dillah, atau berfikir tentang janji Allah. Wa yatawalladu anhu ar-raghbatu, dan akan muncul anhu, dari berfikir tentang janji Allah, apa yang akan muncul? Ar-raghbatu, rasa cinta kepada Allah. Au fi wa'idillah, atau berfikir tentang ancaman Allah. Wa yatawalladu anhu ar-raghbatu, dan akan muncul anhu, dari berfikir tentang ancaman Allah, apa yang akan muncul? Ar-raghbatu, itu rasa takut kepada Allah. Au fi taqsiri nafsi anit ta'ah, atau berfikir tentang keteledoran diri dari mentaati Allah. Wa yatawalladu anhu al-haya'u, dan akan muncul anhu, dari berfikir tentang teledornya diri dari mentaati Allah, apa yang akan muncul? Al-haya'u, rasa malu. Bil fathi wal mad, haya ini dibaca dengan fathah dan dengan mad panjang. Haya, seperti itu. Wa huwa, adapun haya itu adalah al-inqibat, yaitu rasa terpojokkan. Wal inziwar, inziwa sama, rasa terpojokkan. Qala Ahmad ibnu Athaillah, berkata siapa? Ahmad bin Athaillah. Beliau mengatakan, min alamati mautil qalbi, di antara tanda matinya hati adalah adamul huzni, tidak sedih, ala ma fataka minnat ta'at, atas sesuatu yang luput darimu daripada ketaatan-ketaatan. Tidak sedih atas ketaatan-ketaatan yang luput darimu, maka itu diantara tanda matinya hati. Kemudian watarkun nadam, tidak menyesal, ala ma fa'altahu, atas apa yang engkau telah lakukan, min wujudiz zallat, dari wujudnya kesalahan-kesalahan. Jadi setelah melakukan kesalahan kok tidak menyesal, maka itu kata Ahmad atau Ibn Athaillah, itu termasuk tanda matinya hati. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, al-huznu, sedih, ala fuqdani ta'at, atas ketiadaan ketaatan, filhal, pada masa sekarang,
tidak melakukan ketaatan pada masa sekarang, ma'a adamin nuhud, bersama tidak bangkit, ai irtifa, tidak bangkit, irtifa sama ilaiha kepada ketaatan tadi, fil mustaqbal pada masa yang akan datang, itu min alamatil ightirar, itu termasuk tanda-tanda tertipu. Jadi sedih atas tidak melakukan ketaatan pada masa sekarang bersama tidak ada niat untuk bangkit melakukan ketaatan tadi pada masa yang akan datang, itu termasuk tanda-tanda ketertipuan. Karena hendaknya seorang yang sedih karena tidak melakukan ketaatan ketika sekarang, mungkin ada sebab dan uzur. Kalau dia memang benar-benar sedih, maka niscaya dia akan ada niat untuk bangkit melakukan ketaatan tadi pada masa yang akan datang jika ada kesempatan. Nah, kalau dia tidak cuma sedih saja, tapi tidak ada niat untuk melakukan ketaatan pada masa yang akan datang, itu termasuk tanda-tanda ketertipuan. Faedatun, satu faedah. Qala ba'duhum, sebagian mereka para ulama mengatakan, mahabbatullah, cinta kepada Allah, itu ala asyarati ma'anin, ada 10 makna, min jihatil abdi, dari sisi hamba. Jadi dari sisi hamba, cinta kepada Allah itu ada 10 makna. Ahaduha, salah satu dari 10 adalah ayat taqidah. Hendaknya seorang hamba meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu mahmudun, terpuji, min kulli wajhin, dari segala sisi. Bahwasanya hendaknya seorang hamba meyakini bahwasanya Allah itu terpuji dari segala sisi. Wa bikulli sifatin, dan Allah terpuji dari segala sifat, pada setiap sifat, min sifatihi, daripada sifat-sifatnya Allah. Allah terpuji pada setiap sifat daripada sifat-sifatnya Allah. Thaniha, yang kedua dari 10 adalah ayat taqidah. Hendaknya seorang hamba meyakini annahu, bahwasanya Allah itu muhsinun ila ibadihi, zat yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Mun'imun, zat yang memberikan nikmat. Mutafaddilun, zat yang memberikan karunia, alaihim, ke atas ibad. Thalithuha, yang ketiga, ayat taqidah. Hendaknya seorang hamba meyakini annal ihsana minhu, bahwasanya kebaikan daripada Allah, ilal abdi, kepada hamba, itu akbaru, lebih besar, wa ajallu, dan lebih agung, min ayyuqabala, daripada dibalas biqaulin, dengan ucapan, au amalin, atau dibalas dengan amalan, minhu, dari hamba. Wa in hasuna wa kathura, meskipun perkataan ucapan dari hamba tadi atau amal daripada hamba tadi bagus dan banyak, itu tidak bisa membandingi daripada kebaikan Allah yang Allah berikan kepada hamba, nggak bisa dibalas. Rabi'uha, yang keempat adalah ayat taqidah. Hendaknya seorang hamba meyakini qillata qadayahu alaihi, sedikitnya ketetapan-ketetapan Allah alaihi, atas hamba. Wa qillata takalifihi, dan hendaknya hamba tadi meyakini bahwasanya taklif, beban syariat yang Allah bebankan kepada hamba tadi, itu adalah hanya sedikit. Khamisuha, yang kelima, ayakuna fi amati awqatihi, hendaknya seorang hamba pada seluruh waktu-waktunya itu khaifan, khawatir, takut, wajilan, cemas, khawatir, min i'radihi, dari berpalingnya Allah Ta'ala anhu, dari hamba tadi.
hendaknya hamba tadi pada seluruh waktu-waktunya dia ini senantiasa takut, khawatir akan berpalingnya Allah darinya. Wasal bima, dan tercabutnya sesuatu, akromahu bihi, yang Allah memuliakan hamba tadi bihi dengan ma, min ma'rifatin, daripada ma'rifat, wa tauhidin, dan tauhid, wa ghairihima, dan dari selain keduanya. Sadisuha, yang keenam dari yang 10 adalah ayyara, seorang hamba hendaknya dia memandang annahu, bahwasanya dia fi jami'i ahwalihi, pada seluruh keadaan-keadaannya, wa amalihi, dan seluruh cita-citanya, keinginan-keinginannya, dia ini muftaqirun. Hamba tadi itu muftaqirun. Ini khabar dari annahu. Muftaqirun, butuh, ilahi, kepada Allah. Bahasanya hendaknya seorang hamba tadi memandang bahasanya dia ini pada seluruh keadaan-keadaannya, cita-citanya, keinginan-keinginannya, hamba tadi itu muftaqirun, butuh, ilaihi, kepada Allah. La ghina lahu anhu, tidak ada, nah hamba tadi tidak ada jalan keluar lahu, bagi hamba tadi, anhu, dari Allah. Tidak bisa lari lahu, hamba tadi, anhu, dari Allah. Pasti butuh dengan Allah. Sabi'uha, yang ke-7, ayyutima dzikrahu, hendaknya seorang hamba itu senantiasa terus-menerus dzikrahu, berzikir kepada Allah. Bi ahsanima, dengan paling baiknya zikir, yaqdiru, yang hamba tadi mampu, alaihi, atas ma, minhu, daripada zikir. Hendaknya seorang hamba tadi senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang terbaik. Kemudian thaminuha, yang ke-8, ayah riso, seorang hamba hendaknya bersemangat ala iqamati faraidihi, untuk melaksanakan kefarduan-kefarduan Allah, ibadah-ibadah yang Allah fardukan. Wa ayyata qarraba ilaihi, dan hendaknya seorang hamba tadi bertaqarrub, mendekatkan diri, ilaihi, kepada Allah, binawafilihi, dengan ibadah-ibadah sunnah yang Allah sunnahkan. Biqadri taqatihi, dengan kadar kemampuannya. Kemudian tasi'uha, yang ke-9, ayasurra, ayyafroha, hendaknya seorang hamba itu yafroha, bergembira, bima, dengan sesuatu, sami'a, yang dia dengar, min ghairihi, dari selainnya, min tana'in alaihi, dari sanjungan kepada Allah, au taqarrubin ilaihi, atau pendekatan diri kepada Allah, wa jihadin, dan jihad, fi sabilihi, di jalan Allah. Hendaknya seorang tadi jika mendengar dari orang lain ada sanjungan terhadap Allah, atau ada pendekatan diri kepada Allah, atau jihad di jalan Allah, hendaknya dia bergembira. Sirran wa alaniyatan, baik jihadnya tadi dilakukan dengan sir, wa alaniyatan, ataupun terang-terangan. Nafsan, diri, malan, harta, wa waladan, dan anak. Jihad dengan anak bagaimana? Anaknya disekolahkan, dimasukkan pondok pesantren, diajarkan dengan diajari agama. Itu jihad dengan anak. Ashiruha, yang ke-10 adalah annahu, bahwasanya hamba tadi, idza sami'a, apabila dia mendengar, min ahadin, daripada seorang, dia mendengar dzikran lahu, zikir kepada Allah, a'anahu, hendaknya dia menolong hamba tadi. Dia mendengar ada sesuatu yang di situ ada zikir kepada Allah, maka hendaknya dia membantunya.
Tanbihun, tanbih, peringatan. As-salatu waz zakatu wal hayatu idza lam tudhaf tuktab bil wawi. Jadi kata salat, zakat dan kata hayah itu apabila tidak diidhofahkan, idza lam tudhaf, apabila tidak diidhofahkan, disandarkan kepada kalimat yang lainnya, maka tuktabu bil wawi. Tiga kata tadi itu ditulis dengan wawu. Jadi shad, lam, wawu baru tak marbutoh, solah. Kalau zakat, za, kemudian kaf, kemudian wawu baru tak marbutoh. Haya juga begitu, ha, ya, wawu baru tak marbutoh. Apabila tidak diidhofahkan kepada kalimat yang lainnya, maka ditulis dengan wawu. Alal ashhur, menurut pendapat yang paling masyhur. Kenapa? Ittiba'an lil mushaf, karena mengikuti penulisan mushaf Al-Quran. Wa minal ulama, dan di antara para ulama itu ada orang yaktubuha bil alif, ada yang menulis dengan alif sebagaimana tertulis di sini. As-salatu dengan alif, az-zakatu wal hayatu, seperti itu. Amma idza lam udhifat, amma idza, adapun apabila udhifat disandarkan kalimat tiga tadi, salat, zakat dan hayah tadi disandarkan, la yajuzu kitabatuha, maka tidak boleh menulis tiga lafaz tadi illa bil alaf, kecuali dengan alaf. Harus ditulis dengan alaf apabila disandarkan dengan kalimat yang lain. Sawaun udhifat ila zahirin au mudmarin, baik tiga lafaz tadi, tiga kata tadi disandarkan kepada isim zahir maupun disandarkan kepada isim dhamir. Kama qalahu Ibnul Mulqan, sebagaimana yang dikatakan, yang dijelaskan oleh Ibnu Mulqan. Mulakin, ya, mulakin. Kemudian wa thalithuha, yang ketiga daripada rukun-rukun Islam itu adalah ita'uz zakah, menunaikan zakat. Ai, maknanya adalah i'ta'uha, memberikan zakat, liman, kepada orang, wujida, yang didapati siapa man tadi, minal mustahiqina, daripada orang-orang yang berhak menerima zakat, fauran, memberikan zakatnya tadi fauran, dengan segera. Idza tamakkana minal ada, apabila memungkinkan menunaikan zakat tadi, ma'a wujubi ta'mim, bersama wajibnya meratakan kepada 8 asnaf. Wahum, adapun mustahiq, orang-orang yang berhak menerima zakat itu sama niatu anwa'in, ada 8 macam. Al-awalu, yang pertama itu adalah fakirun, fakir. Wahadduhu, dan batasannya, definisi fakir, wallahu a'lam, insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Banyak kekurangan tentunya karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.